Ya, kita buka surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya falaqa, artinya membelah. Secara bahasa ya artinya membelah. Banyak artinya, tapi yang paling sering membelah. Falikul isbah. Innallaha falikul habbi wan nawa. Membelah biji. Ya, biji. Hab itu biji yang tidak ada dagingnya, biji. Kacang, jagung, ya itu namanya hab, biji-bijian. Tapi kalau nawa itu biji seperti pohon mangga, ada bijinya. Nah itu hab, ya apa artinya hab tadi? Biji-bijian. Nawa biji, nah gitu. Allah membelah. Nah, Allah membelah, ditaruh di tanah, dikasih air, nanti terbelah sendiri biji-biji. Namanya falikul hadbi wan nawa. Nah, falak artinya cahaya membelah, memecah gelap, sehingga diartikan apa? Fajar di pagi hari, fajar subuh. Innallaha apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi arti falak seperti itu. Nah, di bukunya ini ditulis berlindung dari kejahatan. Kapan antum berlindung dari kejahatan? Waktu malam, pagi, siang? Kapan antum merasa perlu berlindung kepada kejahatan? Bagi orang yang survive, ya, ketika sudah kelihatan mau jahat, sudah mendekat, baru antum berlindung. Tapi bagi orang yang berencana, dia sejak awal sudah membuat perlindungan, ya, bertahan. Namanya tindakan preventif lebih baik daripada kuratif. Maka Nabi menganjurkan ayat ini dibaca setiap hari. Bahkan di dalam sholat Nabi sering membaca ini. Sebelum tidur disuruh baca ini, selesai sholat disuruh baca ini. Ya, jadi itu. Sebelum tidur, orang tidur banyak gangguan setannya. Orang tidur banyak. Yang kedua, setelah sholat padahal nggak ada gangguan setannya, perkiranya kan gitu. Jadi itu. Tapi supaya tidak diganggu, antum mau ngaji disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonir, supaya tidak diganggu, supaya bisa fokus. Anak yang jarang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim nggak ngaji biasanya. Akhirnya banyak setan. Ya, Nabi menyatakan, ya, ketika turun surah-surah ini, belum pernah turun surat di Taurat, Injil, kitab sebelumnya seperti yang ini. Nah, Nabi kemudian membaca surat ini. Ya, di hadis-hadis yang sahih itu yang berkembang tadi itu. Jadi di Taurat, di Injil nggak ada, maka turun Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi pernah sholat lalu digigit oleh apa ya? Suka gigit waktu sholat. Ya, digigit oleh kulon jengking, kala jengking, akrab. Lalu setelahnya dimarahi sama Nabi, lalu Nabi minta air, dikasih garam. Garam itu bisa melepaskan yang gitu-gitu. Kalau sekarang kan banyak tuh, kalau digigit serangga kasih banyak minyak-minyak gitu. Ada sakit apa aja obatnya tuh minyak zaitun gitu. Suara gak nyaman, minyak zaitun. Ginjal gak nyaman, minyak zaitun. Suruh minum minyak zaitun. Ya, telinga gak bunyi, kasih minyak zaitun. Ya,
ada yang dikasih madu. Kalau antum seperti ada hewannya, dikasih apa coba? Dikasih minyak. Ya kalau sekarang orang tetes-tetes khusus loh, nggak pakai. Kalau mata agak nggak terang kasih apa coba? Dikasih zam-zam, air zam-zam. Telinga kasih air zam-zam. Ya, jadi dikasih ini kemudian dibacakan surat apa? Kul ya ayyuhal kafirun, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya kul itu. Ketika Nabi sudah tua, sering Nabi kalau susah baca itu kan. Qul huwallahu ahad. Ketika sudah sakit nggak kuat, Aisyah yang bacakan. Ya artinya Allah sangat memahami kisi-kisi hati manusia. Saat gembira, saat lalai, dan saat khawatir takut. Ya, maka kalau sering baca ini, insya Allah tidak ada kekhawatiran ketakutan. Itu mentalnya, mental kita. Berlindung dari kejahatan, berlindung kepada Allah dari kejahatan. Perintah untuk berlindung kepada Allah. Jadi kul itu perintah. Perintah Nabi yang diperintah, kita harus mengikuti Nabi. Kul, katakan wahai Nabi, ya kul a'udzu, aku berlindung kepada Rabb bil falaq, Tuhan yang menciptakan fajar subuh. Di sini kita mengatakan fajar subuh, falak. Jadi ya, banyak orang itu ketika refleks yang keluar bukan Allah, macam-macam. Ya, ada yang berlindung tidak kepada Allah. Banyak ini berharap tidak kepada Allah. Tapi kalau antum terlatih tiap hari seperti ini, ada apapun kepada Allah. Ya, sekarang banyak di TV berita kebakaran, dia tidak berlindung kepada Allah. Jadi sebelum kepada yang lain, tolong kepada Allah dulu. Sebelum kepada yang antum akan tenang. Ya, jadi kalau antum nggak ada Allahnya, antum gelisah. Ya, kalau ada problem, liburan, HP-HPan problem, nggak ada Allahnya, di situ antum susah. Tapi ketika ada Allahnya, antum lega, lebih lega. Ya, apalagi yang kepikiran di sini cuma duit, antum susah. Ya, segera belajar qul huwallahu ahad, sering baca itu, selalu akan hadir Allah. Jadi kalau antum yang ada di sini cuma uang gitu, antum gelisah. Karena hadisnya gitu, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Sengsara atau celaka hamba uang. Dirham itu uang rendah, dinar uang tinggi, uang perak, uang emas. Coba antum mikir uang, lagi punya uang, mikir uang, susah kan? Mau ditaruh di mana coba? Ini nanti ada yang ngambil, taruh sini, taruh sini, bingung kan tuh. Lagi mikir uang, sedang tidak punya uang, coba pikirkan tuh. Apalagi punya utang, datang yang mau nagih, lebih susah lagi. Coba bayangkan tuh, punya uang yang diingat Allah, teman-temannya senang nanti, antum juga senang. Alhamdulillah dapat uang banyak gitu. Cara yang diingat Allah, yang dilakukan apa? Gak punya uang, punya utang, yang mau nagih datang, tapi yang adanya Allah, itu lebih tenang. Ya jadi seperti itu. Ya jadi diharap apapun kepada Allah, terutama dalam keadaan kondisi susah, lagi kondisi sulit. Kalau enggak, banyak orang limpung frustrasi karena kehilangan kendali. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Begitu ada Allah, hati jadi tenang, tentram.
Ya, kul a'udzu birabbil falaq. Dengan Tuhan Allah yang menciptakan falak. Falak itu artinya apa? Habis gelap terbitlah terang. Nah, itu antum berlindung kepada Allah yang dari gelap menjadi terang. Sedangkan kejahatan itu biasanya muncul dari terang lalu gelap. Nah, itu. Maka Allah lah yang akan memberikan keterangan itu, ya, menjadi benderang keceriaan, kesenangan. Ya, itu. Ya, birabbil falak, Allah yang menciptakan falak. Jadi antum salah kalau aku berlindung dari godaan setan. Berlindung kepada siapa? Itu perlu ditegaskan. Ya, karena orang sekarang banyak berlindungnya tidak kepada Allah, ya, berlindung kepada yang lain-lain namanya. Ya, berlindung dari kejahatan. Nomor ayat 2 sampai 5. Ya, jadi kejahatan satu, kejahatan makhluk. Kurang apa coba? Kul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk yang engkau ciptakan. Antum nggak tahu jalan-jalan tiba-tiba digigit apa itu semut, ada apa yang biasa masuk ke telinga itu. Nah, kita nggak tahu yang gitu-gitu. Antum bisa mengawasi itu semua coba. Nah, kalau antum model orang yang sistem security keamanan pikir harus gini nyuci, antum yang model COVID stres itu. Ya, kalau antum mengantisipasi COVID sistem WHO susah, stres itu. Sekarang ini masih ada mutasi COVID menjadi ini dan penyebarannya cepat gitu. Biarin aja. Antum tuh kena COVID dulu itu. Iya. Yang resmi kena COVID itu 2 karena diperiksa. Yang antum dibilang kalau di Putra nggak diperiksa, cuma ditaruh di Putra karena nggak nyium gitu ya. Coba kasih bangkai atau apa nyium bangkai, nggak nyium. Gitu. Disuruh makan yang pahit-pahit. Gitu. Ada orang sakit kan, datang ke tabib. Sakit apa? Saya mudah lupa, Pak. Dikasih, Pak. Datang lagi, Pak. Insya Allah kamu ingat nih, ingat ke. Kasih yang menyakitkan, insya Allah nggak lupa. Coba kasih Ustadz Ma'ruf, jalan sakit ada tanggalnya, sudah ada takdirnya. Antum boleh waspada, tapi nggak usah takut-takut gitu. Ya, ada yang lebay terlalu. Bahkan kalau antum mengikuti anjurannya itu nggak ada satupun yang bisa. Saya kalau dengerin TV itu ketawa. Kamu harus jaga jarak 2 meter, walaupun di rumah katanya. Wah, ini bahaya di rumah jaga jarak 2 meter. Sampai polisinya bilang kalau anak saya sakit saya bawa, biarin. Lah kalau yang menikah nanti jaga jarak 2 meter sama istrinya. Itu pendapat gimana itu? Ya, jadi antum nggak percaya, nggak ada apa-apa, saya nggak percaya antum. Lebih percaya kepada alat-alat diperiksa dulu, bayar dulu, kayak gitu. Ya, maka antum cukup baca atau apa baca. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua yang kau ciptakan, ya. Semua. Antum nggak bisa. Ya, coba apa sebabnya antum sakit tiroid, kanker payudara tiroid itu yang ini? Nggak ada itu. Cari sebabnya hari ini. Kalau katanya sakit. Kalau antum sakit apa bisa? Ya Allah, saya sembuh. Yakinlah. Saya ada di kelas apa yang sering sakit, sedikit sakit.
itu jiwanya aja nggak semangat. Kalau antum ya obatnya sakit cuma satu, gembira, bahagia, ikhlas sama Allah, sembuh. Sudah banyak di WA, tuh banyak. Ada orang mau ke Inggris, mau sakit, tiba-tiba ngedengar orang beli daging, dia nggak beli, cuma ngambilin buangnya yang kecil-kecil. Anak saya 5, saya nggak bisa beli gitu. Oh sudah, ini beli. Berapa daging Pak? Sekian. Saya beli buat ibu ini 3 kilo, seminggu 2 kali, selama 1 tahun. Ini bayar. Nanti kurangnya 1 kilo. Pulang, orang rumahnya terkejut. Loh, bapak kok segar sekali, katanya pulang. Ya gitu. Habis sudahlah, saya nggak usah operasi ke Inggris malam-malam. Saya sudah agak enakan. Nggak usah Pak, periksa dulu. Ayo berangkat ke Inggris. Di Inggris diperiksa, terkejut. Dokternya terkejut. Loh, periksa lagi. Padahal dia sudah yakin kemarin, misalnya mau diperiksa sekarang diperiksa dulu. Tapi mereka tetap hati-hati sebelum operasi, tetap diperiksa dulu juga gitu. Bisa, nggak ada, hilang, penyakitnya hilang. Ditanya, ngadu, bapak berobat kemana? Enggak, ini nggak berobat. Bapak mengkonsumsi apa? Nggak ada, sih makan biasa aja. Bapak ini semua penyakitnya hilang. Kenapa? Saya juga tidak tahu dokter. Kenapa? Cuma saya pernah cerita. Saya pernah di pasar, kemudian ada cerita kayak tadi itu. Sudahlah gitu. Orang Saudi banyak kayak gitu. Misalnya ada ibu-ibu dingin jual mantel, jadi Pak beli mantelnya, bawa anak sakit. Berapa harganya? 50 rial ya. Boleh nggak saya bayar 10 rial? Mau beli berapa Bu? 1 aja, anak saya 3. Buat ibu 3 gratis. Loh, ditegur emang lagi. Saya sedang bertransaksi dengan Allah, bukan dengan orang ini gitu. Ya kalau antum nerima uang senang, tapi tidak sesenang orang yang memberi. Kalau antum habis memberi senang, bisa membuat orang senang, itu baru benar. Ya antum baca aja, qul a'udzu birabbil falaq. Kemungkinan variabel kejahatan antum jalan nanti ada apa tuh banyak sekali. Ya. Ada yang biasa ikut pengajian tuh matanya buta, gara-gara marit naik sepeda motor kena serangan hewan kecil, dikucek. Habis itu kok sakit, akhirnya agak sembuh, lama-lama nggak kelihatan, lama-lama rusak matanya. Antum berapa kali kena gini-gini tuh coba, Bismillah. Cuma kalau antum mau, kalau habis kena apa, baca Bismillahirrahmanirrahim. Doain aja ataupun Allah, insya Allah tidak berbahaya. Ya banyak cerita jalan-jalan, celik luka dikit, mati, kena tetanus gitu. Kalau antum mikirnya yang gitu terlalu banyak, ya. Jadi kalau antum ada yang serahkanlah hidup dan mati, antum nggak perlu itu untuk banyak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini bentuknya menyerahkan urusan kepada Allah, bukan nyanyi kesimpulannya ya. Ya ayatnya gitu. Yang kedua, min syarri ghasikin idza waqab, dari buruknya malam apabila masuk, ya. Gelap apabila masuk datang. Karena itu antum kalau
habis lihat bulan matahari masuk itu berdoa, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Antum tahu hadisnya kalau maghrib suruh ngapain? Ya, disuruh masuk rumah, jangan keleleran. Loh, jadi nggak keluar ke masjid gitu. Disuruh pintu ditutup. Waktu itu apa, anak-anak jin setan-setan tuh berkeliaran. Nah itu ditutup. Ya, sekarang malah banyak setan-setan di pinggir, di jalan-jalan, di jembatan banyak nongkrong di situ. Malam-malam. Jadi berarti malam itu lebih banyak potensi kejahatan daripada siang. Nggak tahu kalau dulu ya pelacur tuh kerjanya malam. Hari ini kayaknya nggak ada malam, pagi siang kayaknya. Tinggal halo, ini di sini ya, ketemu di sini ya, berapa? Tinggal gitu kayaknya. Kalau dulu malam kejahatan tuh, mau mabuk malam. Sekarang kayaknya jam berapa lagi sekarang? Ya, min syarri ghasikin idza waqa. Tapi tetap malam lebih berbahaya. Ya, di Jakarta kalau yang bekerja malam, modal anak muda gitu atau ya pulang naik malam itu masih banyak sering kejahatan. Kejahatannya sekarang tuh nggak bisa dipikir. Di Surabaya itu pacarnya bunuh pacarnya, ditelepon gini-gini dibunuh, sudah hamil takut bertanggung jawab dibunuh. Nggak ada solusi lain, gelap gitu. Ya antum kalau dengar gitu mengerikan, biasa aja. Kalau enggak ya nggak usah baca berita, nggak usah dengar-dengar, nggak usah gitu, biasa aja. Yang membuat biasa tuh kalau antum baca ini. Ya kalau tiban waktunya saya ya. Cuma antum ya malam dah saya keluar gini-gini. Masih pikirkan ini. Ya awal COVID itu banyak yang meninggal ya, banyak yang stres, susah, nggak boleh keluar. Ini yang kena makan ini. Ya. Nah yang ketiga, ya, jadi satu dari semua makhluk, kemudian dirinci gitu. Nah rincian ini berarti lebih penting, lebih butuh perhatian. Misalnya hafidhu ala sholawat, tolong jaga sholat, wassolatul wusta. Nah sholat wusta itu disebutkan khusus, padahal sudah disebutkan secara umum. Itu dzikrul khas ba'dal am. Nah dia yuridu bil ihtimam, perlu perhatian lebih. Ya jadi itu. Sholat wusta itu sholat apa? Hafidhu ala sholat wa sholatul wusta. Sholat yang tengah-tengah itu sholat apa? Sholat tengah-tengah. Ini kan sholat 5 tuh, yang tengah-tengah yang mana? Ya, kalau dimulai maghrib, tengah-tengahnya adalah subuh. Kalau dimulai subuh, tengah-tengahnya adalah asar. Ya gitu. Ya, di yang umum subuh, tapi ada Imam Syafi'i kalau tidak salah itu berpendapat asar. Ya, jadi semua makhluk wasusah. Kemudian malam, nah, hadisnya gitu. Kalau sudah mau masuk maghrib, suruh tutup pintu. Kalau nggak bisa nutup pintu gerbang, nggak bisa tutup gerbang, ya pintu rumah. Nah gitu. Sekarang udah anak malam justru malah kelihatan malam itu. Nah ini yang berat di sini disebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir. Tukang sihir itu meniup di buhul-buhul, simpul-simpul. Nafasa itu meniup yang kadang-kadang sampai keluar hujan. Nah, ngerti? Sampai keluar hujan dikit-dikit. Nah begitu. Hong bilahing senggareng bawono sekarang, hong bilahing senggareng bawono. Wah gitu. Sehingga disebutkan dalam buku tafsirnya Mujahid
ya, Muqatil bin Sulaiman, itu disebutkan bahwa Nabi pernah kena sihir. Yang menyihir namanya orang Yahudi, Labid. Ditaruh di dalam sumur. Jadi antum tuh kalau disihir biasanya orang katanya, yang saya belum tahu ya, tapi katanya, kata di film, kata mana, antum tuh dibikinkan bonekanya atau manekinnya, misalnya dari kedebong atau boneka, yang mau ditusuk yang sebelah mana, jantungnya ditusuk, itu sambil keluar ludah-ludah dikit, bilaheng sengareng bawang sekarang, bilaheng, itu namanya mantra. Kalau antum tidak ngerti namanya mantra, kalau ngerti namanya doa. Maka kalau yang antum baca harus antum ngerti. Lah ini repot, ini doa bahasa Arab tapi antum nggak ngerti. Apa namanya? Simsalabim abrakadabra. Apa artinya Pak? Nggak ada. Jadi semua tuh pakai gitu-gitu, mantra-mantra itu. Kenapa? Ternyata ya, yang paling banyak jadi tukang sihir itu perempuan. Tidak ada di Indonesia namanya kakek sihir, tidak ada. Yang ada itu namanya nenek sihir. Antum lihat cerita kuno-kuno itu, ceritanya Fir'aun, ceritanya Nabi Musa, tukang sihirnya itu perempuan. Nah, itu nenek-nenek. Cerita-cerita barat tuh ceritanya nenek. Kita juga ada mak lampir. Mak lampir, mak bongki di GTV dulu, perempuan. Jadi mungkin setan lebih senang sama perempuan lagi. Tapi Quran menyebutnya gitu ya, nafasat. Itu domirnya domir perempuan. Bukan berarti laki-laki nggak ada, sama aja. Gitu. Ya. Ada yang pernah tahu praktek sihir? Sihir itu antum boleh percaya, boleh tidak percaya. Tapi sebaiknya tidak perlu dipikirin. Nah gitu. Coba bocah yang paling sakti siapa? Ditusuk tidak mati, dibanting tidak mati, dibuang ke laut kembali. Namanya bocah Ashabul Ukhdud. Paham ya? Bocah Ashabul Ukhdud itu sama rajanya dibuang, dibanting, dibuang, balik. Ternyata apa? Kalau kamu mau saya mati, panah saya baca bismillah, bismillah, mati. Padahal kemarin dipenggal, dipotong, begini nggak mati, digergaji tidak mati. Kemudian ada orang kebal, ditusuk sama yang percaya, kebal, ada anak bismillah, mati. Antum percaya anda ya? Ada namanya babi ngepet, tahu babi ngepet? Itu kalau dompetnya antum kena, dompetnya tetangganya, Bank Amerika nggak kena. Ngerti? Bank Amerika tuh dolar, uang tok lagi isinya banyak. Coba dikepet di situ, nggak kena. Tapi kalau tangganya 300.000, 200.000 kena. Antum percaya apa enggak? Ya. Nabi katanya kena sihir, tapi kena di mana kena? Ya daripada antum mikir itu nggak usah. Kalau katanya tukang sihir bisa, tapi kata pesulap merah nggak ada sihir. Trik sulap, mulut pesulap merah itu. Coba bayangkan tuh. Kalau kita bilang sihir itu dilawan dengan ruqyah, wow, mereka senang karena dianggap ada. Tapi begitu sama sebelah, itu bohong semua, trik itu. Tangan pingin masuk ke minyak goreng, gampang, kasih air panas, kasih cuka dulu, masuk, nggak panas.
Nanti tapi dalam 1 jam ya, kalau nanti sudah habis nanti panas itu. Apalagi gitu. Sejak zaman itu ada yang bilang trik bohongan. Antum bisa keluar paku perutnya, gampang gitu. Saya antum tuh itu sihir betulan. Apa bisa? Apa enggak? Saya enggak bisa menjelaskannya. Yang tahu sihir atau bukan itu tukang sihir. Tukang sihir gini kan. Dilemparkan talinya kayak ular. Pas Nabi Musa ngelempar tongkat, ularnya dibakar. Terkejut. Dia tahu kalau yang dilempar Nabi Musa itu bukan sihir. Paham ya? Tapi kita, kalau kita nonton ada orang satunya pakai ruqyah, satunya pakai sihir. Sihirnya ini lebih hebat ya. Dia nggak bisa bedakan, kita ini nggak bisa bedakan. Ya gitu. Ya, daripada antum mikir percaya atau tidak, masih dipikirin. Antum fokus saja, fokus Allah, fokus Quran, baca gini. Lempeng antum nggak mikir, nggak susah. Penyakit yang lebih berat dari tukang sihir. Sakit apa sakit hati itu? Sakit apa sakit hati? Ya, yang paling berat adalah irian. Irian, ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Siapa yang iri kepada antum? Antum kalau ada temannya iri kepada antum, antum berarti GR. Ya, kamu kok iri sama saya? Antum GR berarti. Kenapa? Tidak ada orang yang iri kepada yang lebih buruk. Nah, itu. Ngerti? Saya iri sama ini kok lebih jelek dari saya. Tidak ada. Ya, nenek sihir iri sama putri salju. Nah, setiap ngaca kalau lebih cantik dia baru iri. Iri itu selalu kepada yang lebih baik. Maka tuh nggak perlu merasa diiri, GR. Dan itu. Antum iri kepada kelas 1 yang lebih goblok. Tidak boleh. Iri kepada kelas 6 yang sudah kelas 6 gak pinter-pinter. Gak ada orang iri sama yang lebih tidak baik. Ya. Jadi gak boleh antum bilang, kamu kok iri sama saya? Ah, itu berarti sedang GR gitu. Ya gitu. Nah ini kenapa saya contohkan gini ya. Karena orang iri itu biasanya yang dekat-dekat, yang kenal gitu ya. Kalau orang jauh-jauh kan antum nggak tahu. Ada mungkin orang tuh diam, tenang, kok mujur terus, orang tuh iri juga katanya. Nah itu. Ya potensi itu dari mana datangnya iri? Coba cerita di Quran yang diiri siapa? Orang yang diiri di Quran siapa? Ya, yang diiri namanya Yusuf. Yang iri sama Yusuf siapa? Saudaranya. Kenapa saudaranya iri? Karena merasa ortunya lebih sayang sama dirinya. Ada yang merasa paling disayangi bapak ibunya? Ada itu belakang. Yang merasa paling disayangi bapak ibunya? Jawabannya adalah saya. Loh, saya kan yang ngacung. Jawabannya adalah saya. Gitu. Apakah bapak saya dan ibu saya benar-benar saya yang paling disayangi? Saya tidak tahu. Tapi yang penting saya merasa anak yang paling disayangi bapak ibu. Nah, gitu.
Jadi itu supaya saya tidak perlu iri kepada yang lain. Ya, kalau antum ada iri, ini penyakit yang susah obatnya ya. Susah obatnya. Dari mana datangnya iri? Datangnya iri datang dari mana? Lalu antum nyambungkan, gara-gara kamu gitu. Kalau orang lain yang salah, antum nggak tahu benarnya. Iri dan dengki, benci itu datangnya cuma dari lu pada. Ya, hasadan min indi anfusihim. Kalau antum iri dengki itu hanya datang dari dalam. Dari dalam diri lu pada. Nah, itu. Maka berlindunglah dari ini. Ya, orangnya temannya dapat nikmat gitu ya. Saya sekeluarga 10, tapi ada satu adik saya yang kalau ada paman datang itu, gitu, Monalen datang bahasa sastra ya. Kalau adiknya datang masak besar, ngerti maksudnya? Ibu saya kalau adiknya datang masak besar. Tapi kalau saya anaknya datang dicuekin, nah gitu. Kalau saya malah senang. Nom, kapan datang lagi biar kita makan besar? Kan enak. Kenapa antum cari yang negatifnya? Wong kakaknya mau melayani saudaranya gitu. Nom, yang satu yang dari Bandung suruh datang, nanti yang dari mana datang. Nom, datang ke rumah biar ibu masak-masak lagi. Kan enak. Kenapa antum nggak memanfaatkan itu yang kita kan ikut dapat juga kan gitu? Ya, penyakit supaya antum tidak iri, tidak dengki, tidak hasad, tidak lain-lain. Solusi gampang itu. Ya, gini caranya. Maka antum bilang Allah, jangan bilang saya. Awal semua ini bencana kalau antum bilang saya lebih baik daripada Anda. Ana khairul anam. Ana khairun minhu. Saya lebih baik. Kenapa? Karena dia bilang saya, gue, aku itu ego. Apalagi ditambah is, egois. Karena ukurannya saya. Tapi kalau antum astagfirullahaladzim, masya Allah ya Allah, antum nggak ada itu. Ada temannya bagus, alhamdulillah dia bisa sukses. Coba saya gurunya, antum tamat, saya lebih senang lihat antum menderita apa antum bahagia. Kalau antum lihat orang senang menderita, melihat orang menderita senang, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ya, solusinya menurut saya itu satu aja, hindari saya. Kalau sudah sering saya, sebentar lagi antum menderita. Ya, tapi kalau antum alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, astagfirullah, antum lepas dari itu. Walaupun antum sudah merasa kelas 5, digini kelas 1, aduh deh kalau gitu deh, jangan gitu ya, gini aja. Wah, antum tenang aja. Mbak sudah kelas 5 kok masih goblok tuh, sudah kelas 2. Terus di mana saya gobloknya ditanya gitu? Gak usah emosi. Karena antum bukan saya. Kalau gitu antum luar biasa. Ya mohonnya yang terlalu saya antum bicara itu kayaknya ngurupin saya. Susah antum pokoknya. Ya mulai hari ini saya itu taruh dulu. Kecuali bilang kamu baru. Kalau enggak gitu ya enggak usah. Kalau antum nggak usah tanggapi. Ya, maka itulah yang dibilang sumber bahagia itu ketika kita bersama Allah, innallaha ma'ana. Dan sumber penderitaan manusia itu adalah ketika di hatinya ada dengki, iri, hasad. Orang yang paling hasad kepada Nabi adalah orang yang oleh Nabi didoakan agar membesarkan Islam. Yang paling dengki sama Nabi. Nabi itu berdoa padahal tuh, Allahumma izal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan masuknya Islam 2 Umar.
Satunya masuk Islam, namanya Umar bin Khattab. Yang satu tidak mau masuk Islam, mengungsi, namanya Amr bin Umayyah. Gelarnya Abul Hakam. Saking bijaksananya di zaman jahiliyah, gelarnya Abul Hakam. Begitu Nabi Muhammad jadi nabi, dia bilang, saya nggak akan mengikuti. Dia Bani Hashim, saya Bani apa? Bani Hashim. Ya, yang situ Bani Hashim, yang sini Bani Hashim. Maka dia ngelawan. Maka Nabi menggelar dia Abu Jahal. Sebelumnya Abul Hakam, orang yang paling bijaksana, bijak sini. Nah ini, maka kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Tapi antum habis bacain, kamu ya itu gimana? Antum habis baca Qul a'udzu birabbin nas min syarri hasidin idza hasad, lah antum kok masih iri dengki sama temannya, gimana caranya? Berarti antum belum paham tadi. Kalau ada, enggak saya kamu gini ya, antum bacain Qul a'udzu birabbil falaq min syarri, pegang sini ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ukhruj anta ya Allah, buang. Ngerti artinya? Ukhruj anta ya Allah. Keluar engkau wahai musuh Allah. Setan-setannya biar keluar gitu. Ya, hasad ketika aktif, hasad dengki ini menjadi sumber dan puncaknya. Ternyata apa? Terakhir, ternyata min syarri ma khalaq, banyak. Ternyata yang paling berat yang nongkrong di sini. Paham ya? Yang nongkrong di sini nih. Musuh kalau sudah antum sayangi, wah susah. Ya, musuhnya disayangi, HP-nya disayangi, game-nya disayangi, susah ini. Sleeping with enemy katanya, bobok bersama musuhnya, bahaya. Yang menyebabkan iblis berbuat karena hasad iblis kepada Adam. Oleh karena itu berlindung kepada Allah dari setan yang merupakan keniscayaan, karena iblis dan setan selalu hasad, iri dan dengki kepada manusia. Jauhi hasad karena merupakan penghancur umat. Iyakum wal hasada. Ada hubungannya antara sihir dengan jin, setan, dan hasad. Kalau temannya hasad, ya cinta ditolak, dukun bertindak. Ada hubungannya orang iri dengki itu. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum muslimin astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.